Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna istinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, masih bicarakan tentang fikih, terutama fikih salat, fikih masalah salat. Kita akan membahas tentang mubtilatus salat, hal-hal yang membatalkan apa? Salat. Ini penting sekali, jangan sampai salat kita batal karena perbuatan-perbuatan terkadang kita tidak mengetahuinya, akhirnya dianggap batal. Dikatakan di sini, yubtilus shalah umur nujmiluha fima ya'ti. Ya, ada hal-hal yang membatalkan salat. Kami ringkaskan secara umum di sini sebagai berikut. Yubtilus shalah ma yubtilut thahara. Ya, hal-hal yang bisa membatalkan salat sama dengan hal-hal yang bisa membatalkan taharah. Ya, li'anna taharah syartul sihhatiha, karena taharah itu merupakan syarat sahnya salat. Fa idza batalat taharah batalat shalah. Ya, kalau taharahnya itu batal, maka dianggap apa? Salatnya apa? Batal, hadirin sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ad-dhahik bis-saut. Tertawa dengan mengeluarkan apa? Suara, atau sering disebut dengan istilah al-qahqahtu. Ya, fa innahu yubtiluha bil ijma'. Karena ini membatalkan salat, ya, secara ijma' para ulama. Li'annahu kal kalam bal ashad. Ya, karena tertawa dengan mengeluarkan suara itu seperti dia berbicara, ya, atau lebih daripada itu. Ya, makanya hadirin sekalian, ini termasuk membatalkan salat. Tidak boleh ada perkataan dalam salat kecuali doa sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamna fi dzalika min al-istighfaf wat tala'ub al-munafi li maqsud as-salah. Karena yang demikian itu termasuk meremehkan, ya, bermain-main, padahal ini dalam keadaan salat. Ini yang menafikan, meniadakan maksud daripada salat itu sendiri. Amma tabassum bila qahqatu fa innahu la yubtiluha. Kalau hanya tersenyum, ya, tersenyum tetapi tidak tertawa dengan mengeluarkan suara, kama naqalahu Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu, maka ini tidak membatalkan apa? Salat, hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, al-kalam 'amdan li ghairi maslahah shalah. yakni berbicara secara sengaja, ya, yang tidak ada hubungannya dengan salat. Ya, fa'an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallam fi as-salat yukallimu ar-rajul minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi as-salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Dulu kami ini terkadang berbicara kalau salat. Katanya sahabat ini,
Bahkan ada seseorang mengajak bicara sahibnya pada waktu apa? Salat. Ya. Di sampingnya saat salat sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Ya, hendaklah kalian berdiri salat dengan khusyuk. Tegakkanlah salat dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Fa amarna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Ya, fa umirna bis-sukut, maka kita diperintahkan untuk diam waktu salat dan dilarang untuk berbicara. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu salat. Kecuali kalau dia itu berbicara karena dia bodoh atau dia lupa kalau dia itu salat, maka tidak membatalkan salat. Hadirin sekalian. Nah, ini tentang hal-hal yang membatalkan salat. Kemudian yang keempat, mururul mar'ah al-balighah, dilalui atau dilintasi wanita yang sudah balik, membatalkan salat. Ya. Kecuali hadirin sekalian seperti keadaan di Masjidil Haram yang tidak bisa kita kita larang, ya, karena begitu banyak keluar masuk. Terkadang kita sholat datang perempuan, ya, maka ya sudah, ini termasuk yang disebut dengan darurat, darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, darurat itu bisa menghalalkan yang dilarang. Ya, tapi kalau di sini di masjid atau di rumah ada harim lewat, batal salat. Hati-hati hadirin sekalian. Kecuali anak-anak. Ya, kecuali anak-anak. Murur mar'ah baligh awil himar atau himar. Ya, di sini jarang ada himar. Kalau di Arab itu banyak binatang himar, karena di Arab itu memang cocok himar itu dan digunakan sebagai tunggangan untuk mengangkut barang atau orang naik himar. Ya, kalau dilewati himar batal. Walaupun himar itu boleh untuk dinaiki, tapi kalau himar ahliyah, himar yang diternakkan atau himar yang dipelihara, itu tidak boleh dimakan dagingnya. Tidak boleh dimakan dagingnya, hadirin sekalian. Tapi boleh dinaiki ya untuk kendaraan. Tapi ketika melintas orang yang sholat bisa membatalkan. Melintas dalam hal jarak dekat, ya, yang dimana kita melihat tempat sujud kemudian dilintasi begitu, maka ini membatalkan sholat. Ya. Walaupun himar dinaiki tidak ada masalah. Hadirin sekalian, sebagaimana ada sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, ya, katanya Ubay bin Ka'ab, dulu aku tidak mengetahui orang yang paling jauh rumahnya dari masjid kecuali orang ini. Ya, makanya aku nasihati dia, lau ishtaraita himaran tarkabuh fi dhulma atau fi ramda. Ya, seandainya engkau beli himar, engkau naiki himar itu sehingga engkau tidak kepanasan, tidak kedinginan, cepat datang ke masjid. Ya, tapi apa kata orang ini? Ma yasuruni anna manzili qaribun aw bi janbil masjid. Aku tidak suka kalau rumahku itu di samping masjid. Bayangkan. Aku tidak suka kalau rumahku ini di samping masjid atau qarib min al-masjid. Uridu an yuktab li mamshaya. Aku ingin ditulis setiap langkahku menuju masjid. Atau asna'udati atau ruju'i ila ahli, atau kembalinya aku dari masjid menuju rumah. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan qad jama'allahu dzalika kullaha. Allah telah mengumpulkan semua kebaikan itu, ya fulan, untuk kamu seluruhnya. Ya, hadirin sekalian. Ya, orang yang disuruh beli kendaraan himar, maksudnya supaya dinaiki, supaya cepat ke masjid, tapi dia ini tidak mau. Justru dia ingin rumahnya jauh, ya, dan orang ini tidak pernah sholat terlambat dalam mendatangi sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah terlambat, ya, padahal tidak punya kendaraan. Sayran al-abdan, maksudnya berjalan kaki. Nah, itulah hadirin sekalian, luar biasa imannya para
sahabat. Ya, ada orang sumpek kalau rumahnya itu dekat masjid. Ya, nanti terganggu dengan azan, hanya pilih perumahan yang jauh, yang jarang masjid. Nah, ini mungkin orang kafir, tapi kalau orang beriman tidak seharusnya begitu. Ya, himar, kemudian al-kalb al-aswad atau anjing hitam. Ya, baina yaday musalli duna mawdi' sujudihi. Dia melintas di antara tempat sujud itu, tidak ada batasan sama sekali. Anjing hitam ini termasuk yang menggugurkan salat, hadirin sekalian. Banyak orang liberal membantah ini menunjukkan Islam tidak menghargai wanita. Masa wanita dianggap sama seperti anjing, sama seperti himar, kan begitu ya? Ya memang itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian. Kemudian di sini ada dasar yang kuat, riwayat Muslim, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasuru idza kana baina yadayhi mithlu akhirat ar-rahl fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhir ar-rahl fa innahu yaqta salatuhu al-himar wal mar'a wal kalb al-aswad. Ya, bila salah seorang di antara kalian berdiri salat, maka sungguhnya dia telah membuat sutra penghalang. Maka pentingnya sutra di sini. Ya, dan alhamdulillah banyak masjid-masjid Surabaya ini sudah diberi sutra. Ya, ini dalam rangka agar perhatian ketika dia salat, harus ada sesuatu yang diletakkan di depan tempat dia sujud. Ya, seperti itu sebagai ukuran sandaran pelana onta. Ya, pelana onta tingginya seperti itu. Pelana onta, ya itu penting sekali. Lalu bila di depannya tidak ada sutra penghalang seperti ukuran sandaran pelana onta, maka sungguhnya salatnya dapat diputuskan, dibatalkan oleh keledai, wanita, anjing hitam yang lewat di depannya. Ya, pelana onta ini digunakan untuk menunggangnya, diletakkan di atas punggung onta. Bentuknya seperti itu, ya hadirin sekalian, atau ukuran 1 hasta. Ya, seperti ini. Ya, ini penting sekali agar tidak membatalkan salat. Kemudian berikutnya kasful aurah amdan, membuka aurat dengan sengaja. Ya. Karena menutup aurat termasuk syaratus salat. Syarat daripada salat. Ya, sebelum salat Anda harus menutup aurat. Kalau aurat terbuka berarti batal, hadirin sekalian. Istidbarul qiblah li'anna istiqbaluha syartus li sihhatis shalah. Membelakangi kiblat. Ya, tidak boleh karena termasuk syarat salat harus menghadap kiblat. Ya. Ittisalul najasah bil musalli ma'al ilm biha wa tadhakkuriha idza lam yuzilha fil hal. Ya, ada hal-hal yang berbau najis yang menempel pada orang salat. Nah, ini harus dihilangkan, hadirin sekalian, kecuali kalau dia tidak sadar. Tapi kalau dia menyadarinya, ya harus dia segera menghilangkan. Kemudian yang membatalkan salat tarku rukni min arkaniha aw syart min syurutiha amdan biduni udhur, yaitu meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun salat atau salah satu dari syarat-syarat salat secara sengaja. Kemudian al-amal katsir min ghairi jinsiha li ghairi darurah kal akl wa syurb amdan, ini banyak bergerak yang tanpa ada suatu yang darurat, hadirin sekalian. Di sini dikatakan contoh seperti makan dan minum secara sengaja. Ya, ini jelas ya. Tapi ada juga para ulama mengatakan kalau misalnya bergerak menutup shaf tidak ada masalah, merapatkan shaf tidak ada masalah. Ya, ada dasarnya. Tapi misalnya ada dompet jatuh, ya dia sudah berdiri, dompetnya jatuh, kemudian bongkok lagi untuk mengambil dompet, maka itu dikatakan membatalkan salat, karena tidak ada keperluan. Ya, tidak ada keperluan. Atau HP-nya jatuh, sudah berdiri, dia bongkok lagi, tanaha,
untuk mengambil apa? Hati, maka itu tidak boleh. Ya, katanya beberapa ulama ini dianggap membatalkan apa? Salat. Ya, seperti itu. Terkadang kan kita seperti biasa begitu ya. Karena ini gerakan yang baru. Padahal dia harus sudah berdiri dia, kemudian dia duduk lagi. Gara-gara pengen apa? Mengambil dompet atau HP. Ini tidak boleh. Biarkan saja. Ya, kecuali misalnya di ruang terbuka banyak saring atau banyak, ya itu lain persoalan ya. Tapi aman-aman saja, tidak usah diambil. Karena ini gerakan-gerakan tambahan yang bisa membatalkan apa? Salat. Hadirin sekalian, gerakan-gerakan itu sudah disebutkan oleh Rasul. Ruku, ya selain itu tidak boleh. Atau berdiri, ya ada tambahan-tambahan, ini harus ada dasarnya. Ya, ini hadirin sekalian termasuk yang membatalkan salat. Al-istinad li ghairi udhr lianna qiyam syarat li sihhatiha. Begitu juga bersandar tanpa ada uzur. Enggak sakit enggak apa, bersandar begitu. Ini juga hati-hati karena bersandar itu berdirinya tidak apa? Sempurna. Padahal di antara syarat salat harus apa? Berdiri. Illa idza kana huwa maridun. Kalau dia sakit, au ta'ib, atau apa namanya itu capek, ada alasan. Apalagi salat sunnah enggak ada masalah. Ana ta'ban al-yawm, saya capek hari ini. Kalau begitu saya salat sambil apa? Duduk. Misalnya salat lail, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada masalah tiba-tiba duduk begitu, nah ini khawatir itu termasuk yang membatalkan apa? Salat, hadirin sekalian. Ya. Ta'ammad ziyaratu rukn al-fi'li. Dia sengaja menambah hal-hal yang memang apa namanya seperti rukun tapi tambahan sebetulnya. Ya, seperti menambah ruku, menambah sujud. Ya, ini membatalkan salat. Atau tidak tertib ya, sujud dulu baru ruku misalnya, ini juga tidak boleh ya. Kemudian juga hadirin sekalian, ta'ammud ihalatul ma'na fil qira'ah wal qira'atul Fatihah li'annaha rukn ya, atau dia menghilangkan membaca Al-Fatihah ya, membaca Al-Fatihah termasuk apa? Rukun ya, seperti itu. Kemudian terakhir fashun niyyah wal azm al fasakh wa taraddud fihi ya, jadi merusak niat atau ragu-ragu ya dalam hal niat. Kalau niat ini termasuk syarat salat, hadirin sekalian. Nah, ini hal-hal yang membatalkan apa? Salat. Jangan sampai kita melakukan hal ini ya. Terutama juga membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk rukun kecuali surat yang lainnya, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan yang bagus. Jangan sampai merubah makna ya. Kecuali dia terlalu awam sekali ya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, bukan alamin tapi apa? Ngalamin. Nah, ini kan rukun ya, kecuali orang yang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus seperti itu bisa menggugurkan, ini bahaya ini ya. Membaca tidak semestinya, hadirin sekalian, harus diajari seperti itu. Di beberapa desa itu seperti itu. Nah, terutama imam ya, imam harus yang fasih. Nah, inilah hal-hal yang hadirin sekalian buat batal salat. Kemudian yang kedua, ma yukrah fi shalah, hal-hal yang makruh dalam salat. Makruh ini karohah, katanya ulama ahli fiqih, larangan terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkan. Hukum makruh adalah bahwa siapa yang meninggalkan karena ketaatan kepada Allah, maka ia mendapatkan pahala, sedangkan pelakunya tidak dihukum. Dan boleh melakukan makruh ketika ada keperluan hajah tanpa ada keadaan darurat ya. Jadi memang tidak dihukum, cuma dibenci
Ya, ini kurang baik. Tapi kalau ditinggalkan maka itu afdal. Hal-hal yang makruh. Misalnya al-iqtisar al-Fatihah fi rak'atain al-awwalain li mukhafalat dzalika li sunnati Nabi sallallahu alaihi wa hadihi. Membatasi dirinya hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Karena hal ini menyelisih sunnah dan petunjuk Nabi dalam salat. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat Al-Fatihah saja tidak ada masalah. Tapi rakaat pertama dalam salat 4 rakaat atau salat 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua tidak membaca surah. Ini tidak lazim. Dianggap makruh. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan baca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Hadirin sekalian. Hendaklah dia membaca surah yang lain walaupun tidak panjang. Ya, surah-surah pendek. Kalau ditinggalkan maka ini makruh, kecuali pada rakaat ketiga atau rakaat keberapa? Keempat. Ya. Kemudian tikrar al-Fatihah. لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن كررها لحاجة كان يكون فاتته خشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك لكن بالشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس. Terlalu mengulang-ulang Al-Fatihah. Ya, mengulang-ulang Al-Fatihah karena ini menyelisih daripada sunnah Nabi. Tetapi kalau mengulanginya itu karena haja, karena kebutuhan. Karena tadi itu enggak khusyuk, ngaco dia. Terus kemudian membaca lagi Al-Fatihah, maka tidak ada masalah. Tapi dengan syarat jangan sampai menimbulkan was-was. Ya. Udah baca 2 kali, was-was lagi. Wah, kelihatannya 5 ayat enggak sampai selesai, ada yang kurang. Kan gitu. Baca lagi Al-Fatihah, was-was. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini makruh. Ya, ini makruh kata para ulama. Kemudian yukrah al-iltifat al-yasir fi shalah bila haja. Ya, jadi makruh juga menoleh ringan, enggak terlalu berat begitu, sebentar lil haja. Ya, karena apa? Kebutuhan itu karena tidak ada kebutuhan maksudnya itu tidak boleh. Tapi kalau ada kebutuhan, ada sesuatu hal yang perlu untuk dilihat tidak apa-apa. Ya, liqaulihi hina su'ila an iltifat fi shalah huwa ikhtilas yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abd wal ikhtilas saraqah wan nahb. Ketika Nabi ditanya tentang menoleh begitu, maka Nabi mengatakan itulah di mana syaitan mencuri salat seorang hamba. Ya. Amma idza kana iltifat li haja fala ba'sa bih. Kalau menoleh karena hal yang harus, ada kebutuhan, maka ini tidak ada masalah. Kam ihtaja ila an yanful an yasari fi shalah salasan idza asabahu al-waswas. Seperti ketika seseorang meludah ya ke kiri di waktu salat 3 kali karena ada hal yang was-was, fadha idhifat haja, ini juga tidak ada masalah. Amrun bihi amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaman khafat ala sabyiha ad-diya fasarat taltafit fi as-salat atau ghairu dzalika lil hajah. Atau misalnya dia takut anak kecilnya misalnya sibyan takut kemana-mana begitu sehingga dia harus menoleh, maka ini tidak ada masalah. Hadirin sekalian, iltifat yasir yaitu menoleh yang ringan. Ya, ini tidak ada masalah, ini dibolehkan selama ada uzur. Kecuali kalau tidak ada uzur maka ini adalah makruh. Kemudian berikutnya yang makruh taghmidul ainaini fi shalah. Terlalu menutup terus mata dalam salat. Ya. Lianna dzalika yushbih fi'l majus 'inda ibadatihim niran. Karena ini hampir menyerupai ibadahnya orang Majusi ketika menyembah api. Ya, kalau sekali-sekali enggak ada masalah. Ya, yushbih fi'l yahud aidan, Yahudi juga sama. Ya, ketika beribadah memejamkan mata. Waqad nuhina 'an tashabbuh bil kuffar. Padahal kita ini dilarang untuk menyerupai ibadahnya orang kafir. Ya.
Nah, itulah hadirin sekalian yang dilarang, ya, maksudnya makruh, terlalu menutup mata. Kemudian iftirasu dira'aini fi sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud wa la yufsidu ahadukum dira'aihi ibtisatul kalb. Fa yanbaghi al-musalli an yujafi baina dira'aihi wa yarfa'uha 'an al-ard wa la yushbihu bil hayawan. Meletakkan atau menempelkan kedua lengan, ya, di lantai seperti ini, begini, tidak mengangkat. Karena ini disamakan dengan apa? Anjing. Begini. Ininya apa? Nempel tanah, ya, nempel ubin, tidak boleh, harus diangkat. Hadirin sekalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud", bersikaplah pertengahan di dalam sujud. Ya, wala yabsut ahadukum dira'aihi inbisatal kalb. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua tangannya di tanah seperti perilaku anjing yang menghamparkan kedua lengannya di tanah begini. Ya, boleh, nempel, harus diangkat. Ya, kalau apa? Sujud. Ya, kita hadirin sekalian disuruh untuk tidak menyerupai binatang. Ya, agar tidak menyerupai hewan, ya, dalam ibadah kita. Kemudian berikutnya kasratul abas fi shalah. Al-abas, hal-hal yang sia-sia. Kasratul abas lima fihi min inshighalil qalbi al-munafi al-khushu' al-matlub fi shalah. Karena ini bisa menyibukkan hati, ya, dari kekhusyuan. Ya, yang diharuskan kita kalau salat harus khusyuk. Ya, kasratul abas, apa itu? Hal-hal yang enggak perlu. Ya, tapi ini masih dalam kategori makruh. Tapi kalau berlebihan bahaya. Ya, mengenakan apa? Topi berkali-kali, kacamata, terus apa? HP dimasukkan apa? Sini. Wa huwa fi shalah. Ya, kan ada gitu. Ada pakai sutra, apa pakai apa? Banyak orang Arab kan begitu ya. Gini lagi, kemudian gini lagi. Sering enggak gitu, abas. Hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, ya, walaupun orang Arab, hadirin sekalian. Kecuali kalau mengganggu mata atau apa, tidak apa-apa gini kan. Tapi kalau sering apa begitu, ya, kalau pendapatnya Imam Syafi'i bisa menggugurkan apa? Salat. Ya, karena kalau dilihat dari salatnya Nabi, salatnya sahabat itu, apalagi Abu Bakar, kalau salat kal'ud, seperti kayu, la yataharrak, tidak berubah sama sekali. Walaupun gini-gini tidak ada. Kal'ud, ya, seperti apa? Kayu, seperti pohon yang khalas, yakni bainahu wa bainallah. Karena salat itu antara seorang hamba dengan apa? Allah, betul-betul khusyuk, hadirin sekalian. Makanya Nabi kan mengatakan, idza kunta fis shalah fashalli salata muwaddi'. Kalau kamu lagi salat perpisahan. Anggap bahwa salatmu ini akhirus salat fi hadhihi dunya, thumma ba'da dzalika anta tamut. Ya, ini adalah akhir salat di dunia, setelah itu kamu mati. Kaif? Kalau begitu berarti dia sungguh-sungguh khusyuk. Ya, kita ini sekarang kurang khusyuk, hadirin sekalian. Ya, badan kita kemana, pikiran kita kemana, hati kita kemana. Para ciri orang yang beriman itu, yang sukses, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang sukses itu kalau salat khusyuk. Ya, khusyuk. Nabi mengatakan kalau bagaimana kalau khusyuk? Idza kunta fis shalah fashalli salata muwaddi'. Kalau kamu salat, jadikan salatmu ini salat apa? Perpisahan. Ya, habis ini mati. Nah, itulah hadirin sekalian. Kemudian berikutnya at-tahaddur li hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nuhiya an yusalli ar-rajul muhtasiran. Ya, tahaddur ini apa, kayak berkaca pinggang begini. Ya, lain bagi salat lihada, atau tahassur,
ya meletakkan tangan di pinggang seperti ini, ya, atau ya begitu ya, yang tidak seharusnya, bahkan yang termasuk gaya ibadahnya orang Yahudi. Ada sedikit kesombongan. Kemudian as-sadl wa takhtiyatul fam fi shalah. Sadl ini menutup mulut di waktu salat. Nah ini ilal darurah kayak kemarin. Darurah ada fatwanya para ulama. Karena ada fatwa ya sudah kita mengikuti fatwa. Tapi kalau enggak darurat ya sudah harus dilepas. Jangan ditutup mulutnya ini. Hadirin sekalian. Karena ada hadis Nabi riwayat Abu Dawud Tirmidzi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an as-sadl fi as-salah wa an yughatti ar-rajul fah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sadl dan menutup mulut ya ketika waktu salat. Was-sadl an yatrah musalli as-sawb ala katifai wa la yuraddu tarfaihi ala katifain. Dikatakan sadl, seseorang menyelimuti kain di kedua pundak dan tidak mengembalikan kedua ujungnya ke kedua pundaknya yang terurai ke bawah. Ali berkata menundukkan kain sampai menyentuh tanah hingga bermakna isbal. Ya, ada yang mengatakan ditaruh pundak ini sampai ke bawah. Taruh kain sampai ke bawah sampai isbal. Ya, ada juga yang mengatakan sebagian saja pundak, tapi yang lainnya tidak ditutup. Ini juga tidak boleh kecuali darurat. Enggak ada kain kecuali dia harus menutupi perutnya sampai ini dengkulnya ini. Karena ini batas aurat. Tapi lain lagi kalau dipakai untuk sholat harus tertutup, nggak boleh terbuka. Seperti itu. Kemudian juga hadirin sekalian, muwafaqatul imam li mukhalafatihi li mutaba'ah al-matlubah minhu wa li'annahu taqaw minhu al-musabaqah al-muharramah. Maksudnya di sini hampir sama dengan imam, bahkan mendahului imam itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena ini hal yang dilarang, menyelisihi Nabi. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu suratu himar." Tidakkah takut seorang di antara kalian ketika mengangkat kepalanya, ya, sebelum imam mengangkat, ya, di mana Allah akan menjadikan kepalanya menjadi kepala himar, ya, atau mukanya dijadikan muka himar. Tidakkah takut? Ini menunjukkan larangan, hadirin sekalian. Mendahului imam fi ruku atau fi sujud, pengen cepat. Ya, jual imam liwatan Nabi. Karena dijadikan imam itu untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbir. Kalau dia sudah takbir, maksudnya sudah takbir, bukan takbir bersama, sudah takbir baru kamu takbir. Wa idza raka'ah, kalau dia ruku, sudah ruku, farka'u, maka baru kamu ruku. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud, sudah kamu sujud, baru sujud. Bukan balapan sama imam. Berarti untuk apa imam? Ya, untuk diikuti, hadirin sekalian. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya, yang suka mendahului imam ini akan dijadikan kepalanya seperti kepala himar atau wajahnya seperti wajah himar. Tashbihul asabi' juga hal yang makruh, tashbihul asabi', memainkan jari-jari. Ada kayak gini orang? Ada. Ya. Nah, ini bisa menghilangkan kekhusyuan, ya jemaah. Ya, Nabi melarang orang yang berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat dari perbuatan ini. Tapi ada yang mengatakan ini masih makruh, ya, masih makruh
Adapun menjalin jari-jari di luar sholat, maka ini hal tidak makruh. Kalau di luar sholat nggak ada masalah. Ya, sekalipun dalam masjid, karena Nabi pernah melakukannya dalam kisah Dzul Yadain. Walaupun di masjid tidak ada masalah, tapi di luar apa sholat. Tapi kalau sholat jangan. Ya seperti itu. Kemudian kafus sya'r was thawb. Ya, menahan dan memegang rambut dan kain. Umira Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuda ala sab'ati a'dham wa la yakuffa thawbahu wa la sya'rahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar sujud di atas 7 anggota badan dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambut. Ya, biarkan saja, tidak usah rambutnya kemudian dipegangi. Ya, seperti itu karena panjang. Biasa aja. Maksudnya mengumpulkan sibuk dengan apa? Rambutnya. Ya, makanya Imam Syafi'i menyuruh apa kita pakai topi. Imam Syafi'i menganggap orang yang pakai topi ini orang terhormat, sedangkan orang yang melepaskan topi ini kayak bukan terhormat. Itu Imam Syafi'i. Hadirin sekalian. Ya, jadi tidak usah dipegang, tidak usah dihalangi seperti itu. Kemudian yang ke-12, as-salatu bihadrat ta'am aw huwa yudafi akhbathaini. Salat di saat ada hidangan makanan. Ya, atau menahan 2 buang hajat. Ya, menahan BAB, menahan kencing, ini juga makruh. Ya, dikatakan oleh Nabi la salata bi hadrat ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sah, ya, tidak ada salat saat makanan sudah dihidangkan dan tidak ada salat saat 2 hajat sedang mendesak untuk keluar. Ini semuanya agar kita khusyuk ya jamaah. Ya, kalau memang yukul sudah di depan ya sikat dulu kan gitu ya. Baru salat. Kalau enggak kepikiran, waduh nanti holak ini. Anak-anak ini kan gitu, holak akhirnya kepikiran kacau. Gara-gara urusan makanan. Wassalat bihaja ila khusyuk. Nah, salat ini butuh khusyuk hadirin sekalian. Jangan dipengaruhi makanan. Makan dulu apa salat dulu ya? Makan dulu. Ya. Karena Nabi pernah diundang makan. Para sahabat nunggu isya. Ya, makan dulu Nabi. Hadirin sekalian. Kecuali kalau dia sudah kenyang misalnya, nah ini tidak ada masalah. Kemudian juga hadirin sekalian berikutnya yang dimakruhkan adalah raf'ul basar ila sama. Raf'ul basar ila sama, yani yandur ila fawq. Dia melihat ke atas begini. Ya, ini hati-hati karena Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yantahayanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi as-salah aw la tukhtafanna absaruhum. Ya, hendaklah orang-orang itu berhenti. Benar-benar berhenti, ada takkid di sini. Benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika salat. Ya, atau pandangan mereka akan disambar, dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amrun khatir. Ya, ini bahaya, ancaman serius hadirin sekalian. Karena Allah mengatakan apa? Atau Allah akan menyambar pandangan mereka atau dibutahkan matanya mereka. Ya, hendaklah jangan dilakukan seperti itu. Nah, ini tentang hal-hal yang membatalkan salat dan hal-hal yang membuat salat itu makruh. Ya, ini yang harus kita jauhi. Kemudian hukum tariqus salat. Apa hukum meninggalkan salat? Man taraka salat jahidan liwujubiha fa huwa kafir murtad. Ya, ini sepakat para ulama, orang yang meninggalkan salat jahidan atau jahidan liwujubiha. Jahidan menentang, padahal ini wajib diingkari, ya, maka dihukumi kafir murtad. Li'annahu mukadzibun lillah wa rasulihi wa ijma'il muslimin, karena dia mendustai Allah, mendustakan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan ulama muslim.
ya murtad. Amma man tarakaha tahawunan wa kaslan fasahih annahu kafir idza kana tarikan laha daiman bil kulliyah. Sedangkan kalau dia meninggalkan karena malas, menyepelekan, tapi terus menerus bil kulliyah, la subuh wala zuhur wala asr, ya maghrib wa isya, maka kafir. Walaupun tidak mengingkari, tapi terus menerus dia meninggalkan, dihukumi apa? Kafir. Hadirin sekalian, liqaulihi 'anil musyrikin, sebagaimana firman Allah terhadap orang-orang musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Allah memberi ucapan kepada orang musyrikin, kalau mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka dia menjadi saudara kamu dalam seagama. Artinya sebaliknya, kalau dia tidak bertobat, tidak mendirikan salat, tidak zakat, maka bukan saudara. Ini batasan saudara, hadirin sekalian. Ya. Fadalla ala annahum in lam yuhaqqaqu atau yuhaqqiqu syarat iqamati shalah falaysu bimuslimin. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu merealisasikan syarat mendirikan salat bukan termasuk kaum muslimin. Wala ikhwatu lana fid din, dan tidak ada namanya persaudaraan bagi kita dalam beragama. Ya, tidak boleh kita katakan apa saudara. La yusalli. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka itu salat, kalau mereka meninggalkan maka kufur mereka. Hadis ini sahih akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad wal Hakim. Ya. Kemudian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas salah. Perbedaan orang itu ketika dia syirik, ketika dia itu kufur, ya itu dilihat dari dia meninggalkan apa? Salat. Ya, kalau dia meninggalkan salat bisa jadi dia syirik, musyrik dan kufur, hadirin sekalian. Nah, ini hukuman keras dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang yang meninggalkan apa? Salat. Ila huna hal fi soal. Dari sini apa ada yang bertanya? Ustaz. Ya. Kadang kita lihat di masjid itu ada orang yang melakukan HP, Ustaz. Saat sholat HP-nya bunyi. Boleh nggak itu dimatikan atau dibiarkan begitu? Iya, hal-hal yang mengganggu dibolehkan. Seperti ada ular, itu diselesaikan dulu. Ya, apalagi ularnya ini berbahaya, nyerang, ya, atau dekat dengan kita. Kecuali kalau ularnya masih jauh, tidak apa-apa. Nah, begitu juga hal yang mengganggu yang lainnya, HP boleh dimatikan. Beberapa syekh itu membolehkan hal ini dalam fatwanya, dan juga sering terjadi di Madinah, di Masjidil Haram, di beberapa tempat masjid Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dirogoh ininya sama yang di belakang itu, karena dia diem aja, ya diem aja waktu sholat tarawih, akhirnya dirogoh ininya, tempat HP itu di sakunya diambil, kemudian dimatikan, kemudian dimasukkan lagi, tidak apa, seperti itu. Ya, biasanya orang nggak paham, mungkin dia al-mazhab Syafi'i tapi tidak paham secara jelas ya tentang mazhab Syafi'i, dipikir menggerakkan badan itu suatu hal yang bisa membatalkan apa? Salat. Akhirnya kemudian HP-nya dibiarkan, ya ringtone-nya terus berjalan, musik atau yang lainnya. Ini yu'dil musallin, mengganggu orang salat. Ya, kalau dia sengaja begitu dia dosa. Sudah diberi tahu. Ya, maka banyak syekh juga sangat menyayangkan hal ini. Hendaklah seorang HP-nya itu di silent atau dimatikan ketika salat supaya tidak terganggu. Ya, terkadang nggak dimatikan tapi di silent, mengganggu juga karena bergetar misalnya. Ya, terkadang mungkin temannya nggak tahu waktu salat,
ya kan? Waktunya berbeda antara Jakarta dengan Jawa Timur, setengah jam atau seperempat jam, ya nggak tahu. Padahal kita lagi sholat di sini telepon terus, ya sana nggak sabar, atau istri nggak peduli sudah nyari suaminya, telepon terus, ya selama nggak diangkat telepon terus, ya. Nah ini juga susah hari ini manusia, hadirin sekalian. Maka hendaklah dia tahu dia mau berdiri di hadapan Tuhannya, maka dia harus periksa, HP ana masih hidup, matikan. Nah, ini penting. Ya, al-mu'min yahtam bi hadhil umur muhimmah. Orang mukmin sangat peduli terhadap urusan seperti ini, masalah salat, hadirin sekalian. Iya. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Taib, kita akan lanjutkan solat sunnah, solat tatawwu. Solat ada dua, ya ada solat wajib, ada solat apa? Tatawwu. Sebagaimana Nabi datangi orang Badui, ya apa yang diwajibkan Allah kepadaku? Di antara Nabi menyebutkan as-salat, salawatul khams, solat 5 kali sehari semalam, ya fil yawm wal lailah. Apakah ada tambahan? La illa an tatawwa, kecuali apa? Sunnah. Berarti solat yang wajib itu apa? Cuma 5 yang sudah kita ketahui, yaitu subuh atau fajar, zuhur, asr, maghrib, wal isya, 5 salawat. Sisanya berarti apa? Sunnah. Bisa sunnah muakkada atau sunnah biasa. Ya, walaupun ada yang mengatakan salat Id, ada yang mengatakan wajib. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan teman-temannya, salat Id wajib. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumhur mengatakan sunnah, tidak bisa. Karena Nabi cuma membatasi apa? 5. Ya, silakan berpendapat. Ya, cuma pendapat yang kuat apa? 5. Selainnya apa? Sunnah, hadirin sekalian. Tapi perlu sunnah ini fal murad bi sunnah kullu ta'ala laysa biwajib. Yang dimaksud dengan sunnah ini ketaatan yang tidak wajib. Ya, ibadah ketaatan yang tidak apa? Wajib. Ya. Ya, karena sudah habis, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masalah salat-salat apa? Sunnah. Ini penting hadirin sekalian untuk menambah salat-salat wajib kita yang kurang dan untuk menambah pahala besar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah hakikat daripada ibadah, yaitu apa? Salat. Ya. Kalau kita perbaiki salat kita, insyaallah urusan kita semua diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Khusyuknya dan cara menjalankannya. Masalah kita ini banyak masalah karena salat kita masalah. Salat kita banyak apa? Masalah. Ya bas salat saja kita perbaiki, insyaallah seluruh urusan kita diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.